Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ucup Parley Wonderful. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, like, komen, dan share, minta bantuannya agar channel ini bisa berkembang dan selalu menemani sahabat di rumah. Dan hari ini saya akan membahas beberapa pertandingan yang akan dimainkan nanti malam. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan sedikit mengulas tentang pertandingan yang telah usai kemarin malam. Yang pertama ada dari Super League Liga Turki yang mempertemukan Altay melawan Besiktas dengan skor yang dimenangkan tuan rumah 2-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih Besiktas dengan win kita lose dan di undernya kita menang. Yang selanjutnya dari Sporting Lisbon melawan Maritimo yang dimenangkan oleh tim tuan rumah dengan skor 1-0. Kita kemarin memprediksikan di Sporting dengan win kita JP, begitupun di undernya. Yang selanjutnya dari Bayern Munchen melawan Greuther Fürth. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih Bayern Munchen dengan per 2,5 kita lose, sedangkan di overnya kita JP. Dan ada lagi dari West Brom melawan KPR. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih West Brom dengan per setengah kita JP. Dan yang terakhir dari Liga Portugal antara Gil Vicente melawan FC Porto yang dimenangkan oleh FC Porto dengan skor 2-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk memilih FC Porto dengan per 1 dan akhirnya kita draw. Baiklah teman-teman, semoga banyak teman-teman yang JP dengan prediksinya masing-masing atau juga bisa melakukan perbandingan dengan prediksi saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan memprediksikan 9 pertandingan sekaligus. Yang pertama dari Liga Premier Inggris yang mempertemukan pemuncak klasemen Chelsea dengan Manchester City. Kita lihat di sini statistiknya. Dua pemain dari Chelsea masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam, sedangkan dari Manchester City akan absennya 3 pemain dengan 3 masih dipertanyakan. Dari segi peringkat, Chelsea menduduki klasemen utama dengan 13 poin, sedangkan Manchester City di peringkat 10. Lalu dari head to head kedua tim, Chelsea berhasil memenangkan 4 pertemuan, sedangkan 1 untuk Manchester City. Dari pertandingan terakhir Chelsea, 4 berhasil dimenangkan, sedangkan 1 seri. Dan untuk Manchester City sama, 4 menang dengan 1 hasil imbang. Jadi untuk prediksi saya nanti malam, teman-teman bisa memilih Chelsea karena akan terjadinya sedikit gol dan kedua tim sama-sama kuat, jadi Chelsea win, atau juga jika masih ragu bisa bermain di over under dengan memilih under di 3/4 gol. Dan selanjutnya teman-teman dari Liga Premier Inggris antara Manchester United melawan Aston Villa. Dari statistik yang ada, Manchester tidak akan memainkan 2 pemainnya karena cedera, sedangkan 1 masih dipertanyakan. Dari kubu Aston Villa juga 4 akan absen malam nanti dan 2 masih dipertanyakan. Dari segi peringkat, Manchester United bertengger di peringkat ketiga dengan 13 poin, sedangkan Aston Villa di peringkat 10 dengan 7 poin. Dari head to head kedua tim, Manchester United berhasil memenangkan 3 pertemuan, sedangkan Aston Villa 1, sisanya berakhir imbang. Dari laga terakhir Manchester United, kita bisa lihat di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Dari kubu Aston Villa, 2
2 menang, 2 kalah, dan 1 hasil imbang. Jadi untuk malam nanti saya memprediksikan tuan rumah Manchester United akan memperoleh poin penuh. Dari statistik yang kita lihat tadi, kalian bisa memilih Manchester United dengan win atau juga bermain di under 3,5 gol. Dan selanjutnya teman-teman, masih dari Liga Premier Inggris yang mempertemukan tuan rumah Everton melawan Norwich City. Kita lihat statistiknya, Everton akan kehilangan 5 pemainnya pada malam nanti, sedangkan 3 masih dipertanyakan. Di sini Norwich akan kehilangan 3 pemainnya untuk membela skuadnya nanti. Sedangkan dari klasemen sementara, Everton bertengger di peringkat 6 dengan 10 poin, dan Norwich di dasar klasemen dengan tanpa mengemas poin. Jadi kita lihat teman-teman, pertandingan head to headnya, masing-masing tim memperoleh 2 kemenangan dengan 1 kali hasil imbang. Dari pertandingan terakhir, Everton memperoleh 3 kemenangan dan 2 kekalahan, sedangkan dari Norwich hanya mampu memenangkan 1 match dengan 4 kekalahan. Jadi saya sangat yakin untuk malam nanti tim tuan rumah akan memenangkan laga melawan Norwich. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk memilih tuan rumah dengan Everton win, atau juga bisa bermain di over 2/4 gol. Dan masih dari Liga Premier Inggris yang terakhir ada Leeds melawan West Ham. Mari teman-teman kita lihat dari statistik yang ada, 4 pemain dari Leeds akan absen pada malam nanti, sedangkan 3 lainnya masih dipertanyakan. Berbanding terbalik dengan West Ham, hanya akan kehilangan 1 pemainnya pada malam nanti. Sedangkan dari klasemen sementara, West Ham berada di peringkat 8 dengan 8 poin, sedangkan Leeds di peringkat 17 dengan 3 poin. Dari head to head, kedua tim, West Ham berhasil memenangkan 2 pertemuan, sedangkan 1 untuk Leeds, dan 2 lainnya berakhir imbang. Dari pertandingan terakhir, Leeds berhasil memperoleh 2 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kali kalah. Sedangkan dari West Ham, 2 kali menang, 2 seri, dan 1 kali kalah. Pada malam nanti saya sangat yakin untuk memprediksikan bahwa West Ham akan meraih poin penuh di kandang Leeds dengan statistik yang ada. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk memilih West Ham dengan handicap pur setengah untuk tuan rumah. Dan selanjutnya teman-teman dari La Liga Spanyol yang mempertemukan Alaves melawan Atletico Madrid. Jadi kita lihat di sini teman-teman, dari tim tuan rumah akan kehilangan 4 pemainnya pada malam nanti, dan absennya 2 pemain dari Atletico Madrid. Dari peringkat sementara, Atletico Madrid bertengger di peringkat 2 dengan 14 poin, sedangkan Alaves di dasar klasemen dengan 0 poin. Jadi di sini kita lihat head to head kedua tim, Atletico Madrid berhasil memenangkan 4 pertemuan, sedangkan 1 lainnya berakhir imbang. Dari pertandingan terakhir tuan rumah, 5 kali tidak pernah memperoleh kemenangan, sedangkan dari Atletico Madrid 2 menang dan 3 hasil imbang. Untuk malam nanti saya memprediksikan dan sangat yakin untuk teman-teman memilih tim tamu Atletico Madrid
dengan memberikan pur kepada tuan rumah Alaves di handicap 1. Dan selanjutnya dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan tuan rumah Bayer Leverkusen melawan Mainz. Dari statistiknya, tim tuan rumah akan kehilangan 6 pemainnya yang akan absen pada malam nanti, teman-teman. Dan 2 masih diragukan untuk bermain. Sedangkan dari kubu tim tamu, 3 dinyatakan absen pada malam nanti. Sedangkan dari peringkat di sini Bayer Leverkusen berada di peringkat 4 dengan 10 poin, diikuti oleh Mainz di peringkat 5 dengan 10 poin. Dari head to headnya 4 berhasil dimenangkan Bayer Leverkusen dan 1 berakhir imbang. Jadi di sini dari pertandingan terakhir Leverkusen berhasil memenangkan 4 laga dengan 1 kekalahan, dan untuk Mainz 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Di sini saya menjagokan tim tuan rumah meskipun mereka memiliki statistik pemain yang akan banyak absen nanti malam. Di sini saya menyarankan teman-teman Bayer Leverkusen akan win, atau juga teman-teman bisa bermain di under 3,5 gol. Dan selanjutnya teman-teman masih dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan antara Hoffenheim melawan Wolfsburg. Di sini dari statistik kita lihat 4 pemain dari tuan rumah akan absen pada malam nanti, sedangkan 2 masih dipertanyakan kesehatannya. Sedangkan untuk tim Wolfsburg ini akan kehilangan 5 pemainnya pada malam nanti. Sedangkan dari segi klasemen di sini Wolfsburg berada di peringkat kedua dengan 13 poin, sedangkan dari tim tuan rumah Hoffenheim berada di peringkat 10 dengan 5 poin. Dan dari head to headnya di sini Wolfsburg berhasil memenangkan 3 pertemuan, 1 untuk Hoffenheim dan 1 lainnya berakhir imbang. Dari pertandingan terakhir Hoffenheim hanya mampu memenangkan 1 pertandingan, 2 lainnya kalah dan 2 imbang. Dan untuk Wolfsburg di sini 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Dan untuk prediksi nanti malam, saya di sini akan menyarankan teman-teman untuk memilih Wolfsburg dengan win. Dan yang terakhir dari Bundesliga Jerman yang mempertemukan Bayern Mönchengladbach melawan Dortmund. Kita lihat dari statistiknya. Di sini tim tuan rumah akan kehilangan 3 pemainnya karena mengalami cedera, sedangkan 1 masih diragukan untuk bermain. Di sini tim tamu mendapatkan kondisi yang kurang baik karena akan kehilangan beberapa pemainnya karena mengalami cedera. Untuk nanti malam dari klasemen sementara, Dortmund bertengger di peringkat 3 dengan 12 poin, sedangkan Bayern Mönchengladbach di peringkat 16 dengan 4 poin. Sedangkan dari head to head kedua tim, Dortmund berhasil memenangkan 4 pertemuan, sedangkan 1 untuk Mönchengladbach. Di sini dari pertandingan terakhir Mönchengladbach hanya mampu memenangkan 1 pertandingan, 1 hasil imbang dan 3 kali kalah. Dan pertandingan terakhir dari Dortmund berhasil memenangkan 4 pertandingan dengan 1 kali kalah. Di sini saya memprediksikan malam nanti untuk Dortmund akan memenangkan
pertandingan. Meskipun dari statistik tadi kita lihat banyak pemain yang akan absen, tapi saya yakin untuk tim tamu akan berhasil memenangkan laga nanti malam. Di sini saya menyarankan untuk teman-teman memilih Dortmund dengan win. Baiklah teman-teman, yang terakhir dari Liga Prancis yang mempertemukan Saint-Étienne melawan Nice. Di sini masing-masing dari tim akan kehilangan 4 pemainnya karena mengalami cedera. Dan selanjutnya dari segi peringkat, Nice berada di posisi ke-7 dengan 10 poin, sedangkan dari Saint-Étienne berada di dasar klasemen dengan peringkat 19 dan hanya mengemas 3 poin. Dari head to head yang tertera di sini, Saint-Étienne memperoleh 4 kemenangan sedangkan Nice hanya 1. Dari pertandingan terakhir, Saint-Étienne hanya berhasil memperoleh 1 hasil imbang dengan 4 kali kalah. Dan sedangkan dari Nice memperoleh 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Dan prediksi saya untuk malam nanti teman-teman, saya menyarankan untuk memilih Nice. Karena saya tidak berani mengambil resiko untuk handicap, saya menyarankan untuk bermain di over 2,5 untuk malam nanti. Dan inilah hasil dari prediksi saya, semoga bisa menjadi pembanding untuk prediksi teman-teman di rumah.